Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Reza Fiardi Marabesi mengungkap fakta pembunuhan aktor Sandi Permana. Reza Fiardi menyebut tersangka Nanang Gimbal dalam kondisi sadar saat menikam korban. Dalam arti lain, polisi kini belum menemukan fakta soal Nanang Gimbal terpengaruh alkohol saat melancarkan aksinya. Untuk masalah perihal apakah tersangka mengkonsumsi alkohol, sampai saat ini belum ditemukan fakta tersebut, ungkap Reza Fiardi, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Kamis, tanggal 16 Januari tahun 2025. Kemudian, Reza menjelaskan soal penangkapan Nanang Gimbal. Dikatakan Reza, Nanang berhasil ditangkap saat tengah makan roti di sebuah warung. Nanang sendiri disebut tak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh polisi. Saat penangkapan, kebetulan tersangka ini sedang sarapan makan roti bakar. Untuk melakukan perlawanan tidak ada, dia sendiri, jelas Reza. Seperti diketahui, Sandi Permana ditemukan tewas di dekat rumahnya di kawasan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Pemain serial Mak Lampir itu ditemukan tergeletak di jalan dekat rumahnya pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saat ditemukan, terdapat sejumlah luka tusuk di tubuh sang aktor. Sedangkan motif Nanang melakukan penikaman kepada Sandi Permana yakni berawal dari rasa tersinggung dan sakit hati. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra menjelaskan, Sandi Permana sempat memberikan tatapan sinis dan meludah ke arah tersangka. Pelaku atau tersangka merasa sakit hati karena korban melihatnya dengan tatapan sinis dan meludah ke arahnya, kata Wira. Karena amarahnya itu, tersangka mengambil sebilah pisau dan mengejar Sandi Permana. Tersangka langsung menusukkan pisau tersebut ke perut kiri korban. Si pelaku melakukan perbuatan yaitu dengan cara menusuk ke bagian perut kiri korban sebanyak 2 kali dalam posisi korban masih berada di atas motor, beber Wira. Sontak Sandi Permana sempat berhenti dan melakukan perlawanan kepada tersangka. Kemudian korban berhenti dan korban melakukan perlawanan dengan cara menangkis dan menghalang-halangi tersangka untuk menusuk, kata Wira. Namun tersangka sendiri justru terus melakukan aksinya hingga membuat sang aktor tewas. Lalu tersangka tetap berusaha untuk melukai korban dengan cara melukai kembali ke arah pelipis kiri korban sebanyak 1 kali. Kemudian menusuk kepala korban sebanyak 1 kali, kemudian menusuk ke dada korban sebanyak 1 kali, kemudian menusuk leher sebanyak 1 kali, terang Wira. Tersangka pembunuhan aktor Sandi Permana, yakni Nanang Irawan alias Nanang Gimbal berusia 47 tahun, diketahui membunuh korban karena dendam seusai direndahkan. Tersangka sakit hati dan mengaku korban ini pernah meludahi tersangka hingga menatap sinis Nanang. Hal itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra, pada Kamis 16 Januari 2025 melalui konferensi pers. Tak terima atas perlakuan Sandi, niat jahat Nanang ini muncul untuk menghabisi nyawa aktor pemeran serial Mak Lampir tersebut. Tersangka menikam Sandi di bagian perut kiri korban dalam posisi korban masih di atas motor. Sandi juga sempat memberikan perlawanan, namun Nanang Gimbal kembali menusuk Sandi beberapa kali. Pada saat korban ingin menyelamatkan diri, tersangka mengejar dan kembali menikam korban ke arah punggung kiri. Setelah melakukan aksinya, Nanang ini melarikan diri meninggalkan korban di tempat kejadian perkara. Sebelumnya diketahui Sandi Permana ditemukan tetangganya dengan kondisi bersimbah darah. Diketahui korban saat itu masih bernapas dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun Sandi Permana meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Nanang kemudian ditangkap pihak kepolisian di Dusun Poris, Desa Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Rabu 15 Januari 2025 sekira pukul 10.45 waktu Indonesia Barat lalu. Dalam pelariannya menuju Karawang, Nanang sempat meminjam gunting dari salah satu warung untuk memangkas rambutnya sebagai upaya menghindari kejaran polisi. Pada hari Minggu, tanggal 12 Januari 2025, sekitar pukul 06.30 waktu Indonesia bagian Barat, pada saat tersangka memperbaiki sepeda motor di pinggir jalan di depan rumah tersangka melihat korban sedang mengendarai motor
dari arah depan posisi rumah tersangka kurang lebih jarak sekitar 2 atau 3 meter. Tiba-tiba korban melundak dan menatap sinis terhadap tersangka. Kemudian tersangka merasa emosi. Lalu tersangka mengambil pisau dari kandang ayam di samping rumah. Kemudian tersangka berlari mengejar korban dengan maksud untuk melukai korban serta meluapkan kekesalan yang selama ini terpendam. Detik-detik penusukan aktor Sandi Permana hingga tewas oleh tersangka bernama Nanang Gimbal diceritakan oleh polisi pada Kamis 16 Januari 2025 dalam jumpa pers. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra menjelaskan motif pembunuhan bermula dari perasaan sakit hati Nanang yang merasa direndahkan oleh Sandi. Ia mengatakan Sandi Permana dihabisi saat masih di atas motor yang dikendarainya pada saat itu. Hal itu dilakukan Nanang karena ia merasa sakit hati kerap direndahkan seusai Sandi disebutnya sempat meludahi dan menatap secara sinis saat melihat Nanang. Sandi sempat memberikan perlawanan, namun Nanang kembali menusuk korban beberapa kali. Pada saat korban ingin menyelamatkan diri, Wira mengatakan bahwa tersangka mengejar dan menusuk kembali ke arah punggung kiri korban. Bahkan kepala korban ini juga sempat ditusuk oleh Nanang. Setelah melakukan penusukan beberapa kali terhadap korban, tersangka ini kemudian melarikan diri dan sempat mengubah penampilannya dengan memotong rambutnya. Tersangka menusuk ke bagian perut kiri korban sebanyak 2 kali dalam posisi korban masih berada di atas motor. Kemudian korban berhenti dan korban melakukan perlawanan dengan cara menangkis dan menghalangi tersangka untuk menusuk. Namun tersangka tetap berusaha untuk melukai korban dengan cara menusuk kembali ke arah pelipis sebanyak 1 kali. Kemudian menusuk kepala korban sebanyak 1 kali. Kemudian menusuk ke arah dada korban sebanyak 1 kali. Menusuk ke arah leher kiri korban sebanyak 1 kali. Pada saat korban ingin menyelamatkan diri, tersangka mengejar dan menusuk kembali ke arah punggung kiri korban sebanyak 1 kali, sehingga membuat motornya terjatuh. Lalu korban lari menyelamatkan diri dengan cara berlari, dan tersangka juga melarikan diri ke arah persawahan yang menuju ke arah Jalan Raya Cibarusah dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam, dan kemudian sepeda motor tersebut ditinggal di tepi sawah. Selanjutnya tersangka melarikan diri dengan cara menumpang beberapa kendaraan truk hingga ke tempat persembunyiannya di daerah Kerawang, Jawa Barat.